Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kajian akidah terutama dalam bahas sifat-sifat Allah, perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifatnya di dalam Al-Qur'an. Ada sebagian dengan ayat yang muhkamat, sebagian dengan ayat mutasyabihat. Apa maknanya muhkamat? Muhkamat itu begitu kita baca, begitu kita tafsirkan, terang maknanya, jelas maknanya, apa yang dimaksudkan. Tapi mutasyabihat tidak terang oleh kita maknanya. Bukan ayat itu tidak ada makna, maknanya ada. Tapi bagi kita tidak bisa memastikan, tidak bisa kita mendefinitifkan satu makna tertentu. Seperti penjelasan sifat-sifat Allah pada sebagian penjelasan ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu mungkin sering mendengar perdebatan, ada yang mengatakan Allah pasti di langit. Argumennya Al-Quran mengatakan aamintum man fis sama, apakah kalian beriman dengan yang berada di langit? Kemudian ketika Isra dan Mi'raj, ini kan bulan Rajab terjadi Isra Mi'raj. Saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad naik ke langit terus ke Sidratul Muntaha, itu berarti Allah berada di atas langit. Kemudian dalam Al-Quran ada surat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arasy. Ayat-ayat itu semua Bapak Ibu redaksionalnya kalau orang Arab dia paham, tetapi makna hakiki yang sesungguhnya dari makna itu semua kita tidak bisa pastikan apa makna yang Allah inginkan. Maka oleh para ulama ahlus sunnah, terutama ulama generasi salaf dulu, ayat-ayat yang seperti itu boleh jadi nanti Bapak Ibu ketemu dengan ayat yang redaksinya yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, ke redaksional. Atau nanti di akhirat semuanya akan hancur illa wajhah, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala secara redaksional. Para ulama salaf ketika menafsirkan ayat dan hadis seperti ini, metode mereka pertama mengimani semua ayat dan hadis yang menjelaskan itu. Apa metode pertama? Iman dengan ayat dan hadis. Kalau ada orang tak beriman dengan ayat Al-Quran, tak beriman dengan hadis Nabi, orang itu bisa kafir. Yang kedua, menafikan semua sifat makhluk, melekat kepada sifat Allah. Artinya pasti semua ayat tadi ketika dipahami tidak sama dengan sifat makhluk. Yang ketiga, metode ulama salaf dulu, makna hakikinya tidak dibahas, tidak diterjemahkan, tidak diperjelas dengan penjelasan apapun. Sehingga kata mereka tafsiruhu, mentafsirkannya cukup dengan tilawatuhu, cukup sekadar membaca. Lalu apa makna yang sesungguhnya, apa makna yang diinginkan Allah? Allahu a'lam. Kita nggak bisa pastikan, Allah yang tahu apa maksud dari dia menyampaikan sifat-sifat yang redaksionalnya sama dengan sifat makhluk. Dan ini cara paling selamat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi bila ada orang yang tak siap dengan memahami cara seperti itu, masa sih nggak ada maknanya Ustaz? Gimana kami paham? Kalau orang nggak siap dengan makna itu, para ulama memberikan metode yang kedua. Apa dia metode yang kedua? Dicarikan makna-makna dalam bahasa Arab yang sesuai dengan konteks, dengan istilah, dengan lafaz, dengan redaksi yang digunakan oleh Al-Quran. Karena sudah biasa dalam bahasa Arab itu ada makna hakiki, ada makna majazi, ada makna tersurat, ada makna tersirat, ada makna yang pertama, ada makna kedua, makna ketiga, dan seterusnya. Jika orang tidak cukup dengan sudahlah iman saja bagaimana kata Allah saja, nggak usah kita kaji lebih lanjut, muncul metode kedua, dicarikan makna dalam bahasa Arab yang sesuai dengan sifat Allah. Kenapa mesti dicarikan maknanya sesuai dengan sifat Allah?
agar ayat Al-Quran jangan sampai bertentangan dengan ayat yang lain. Sebab ayat yang lain juga menjelaskan sifat Allah. Ayat yang kita sedang bahas menjelaskan sifat Allah juga. Karena tidak mungkin sumbernya satu, tapi nanti saling bertabrakan satu ayat dengan ayat yang lain. Itu enggak mungkin. Orang kan nanti jadi bingung. Kok Allah tidak konsisten sih? Katanya di ayat itu dia di langit, di ayat yang lain dia tidak butuh kepada tempat apapun, dia tidak berada di atas apapun, tak berada dalam ruang apapun. Orang bertanya, yang mana satu yang benar? Kan begitu. Kalau seandainya ayat-ayat Al-Quran oleh kita nampak saling bertentangan, maknanya satu dengan yang lain. Maka metode yang ketiga itu mereka tukar dari yang dahulu. Enggak usah kita bertanya, enggak usah kita bahas. Dah, kita yakini apa yang Allah maksudkan sesuai dengan keinginan Allah, kita sampaikan wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Tapi metode ketiga ini untuk ulama belakangan, bagi orang yang tak paham, mereka mengatakan makna dari kalimat-kalimat itu adalah makna majazi. Contoh, ketika dikatakan bahwa yadullahi fawqa aydihim, diartikan dengan kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan mereka. Kekuasaan Allah menundukkan segala kekuasaan mereka. Kehebatan Allah menundukkan segala kehebatan mereka. Sehingga tidak bertentangan dengan ayat yang lain nantinya. Paham Bapak Ibu? Maka berdasarkan penjelasan saya barusan, tidak benar kalau ulama ahlu sunnah menafikan sifat-sifat Allah dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Sehingga tidak benar kalau ahlu sunnah wal jamaah menafikan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya berbagai hal yang disebutkan oleh redaksional ayat Al-Quran. Tapi yang kita nafikan adalah makna dari kalimat-kalimat itu semua, apalagi jika mengindikasikan sifat itu adalah bersifat seperti sifatnya makhluk. Paham Bapak Ibu? Itu dia. Kalau ketemu penjelasan tentang hal-hal yang secara ayat Al-Quran redaksional menunjukkan Allah punya sifat seperti makhluk, itu dua metode. Imani, nafikan sifat makhluk. Yang ketiga, serahkan maknanya kepada Allah. Atau pakai metode kedua, cari makna yang sesuai dalam bahasa Arab, yang sesuai dengan sifat Allah. Siapa yang bisa mencari seperti ini? Para ulama. Tugas kita mengikut ulama saja. Sehingga dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi itu Allah dikatakan tertawa. Kalau redaksionalnya Imam Bukhari mengartikan tertawa itu Allah memberikan, mengucurkan rahmatnya. Maka kalau kita tidak seperti itu Bapak Ibu, kita bisa mengatakan Allah sakit nanti. Karena dalam Al-Quran itu, dalam hadis Nabi itu, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, maridtu wa lam ta'udni. Aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Lalu bertanyalah di akhirat, ya Rabb, kaifa a'uduka? Bagaimana aku bisa menjenguk engkau? Kami ini hamba, wa anta Rabb, engkau adalah Tuhan. Apa kata Allah? Marida 'abdi wa lam ta'udni. Bukankah ketika engkau hidup, dekat dengan engkau hidup itu ada seorang hambaku sakit, kenapa engkau tak jenguk dia? Berarti ketika Allah katakan aku sakit, itu sebenarnya yang sakit adalah hambaku. Kenapa disebutkan aku yang sakit? Untuk memposisikan mulia orang yang semestinya dimuliakan, tapi orang tak memberikan perhatian kepada dia. Sama ketika disebutkan Baitullah, itu bukan berarti Allah berada di tempat yang namanya Baitullah itu. Bukan rumah Allah, tempat Allah ada dalam itu. Tapi untuk memuliakan tempat itu, bahwa tempat itu adalah tempat orang beribadah kepada Allah yang dimuliakan oleh Allah, lalu manusia juga memuliakan tempat itu. Paham Bapak Ibu? Maka jangan mudah terbawa, tergiring pemikiran bahwa kita ini yang ahlu sunnah menafikan sifat-sifat Allah. Tidak. Kita kalau menafikan sifat Allah bisa kafir gitu. Tapi kita mengimani sifat Allah sesuai yang cocok, yang patut dengan Allah. Paham ya?